Halo Healthies, perkenalkan kami dari kelompok Asik. Sebelum kami masuk materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Mufliatur Rohmah. Nama saya Rujika Rakaweda Utami. Nama saya Adina Milenia Prasasti. Nama saya Hanian Maria. Nama saya Isla Insani. Dan saya yang terakhir, Yeti Dwi Kurniawati. Di sini kami akan membawakan materi yang bertema Rumah Sehat dengan judul Rumahku Istanaku Kesehatanku Ya Milikku. Jadi simak videonya ya. Healthies, untuk materi kita yang pertama yaitu pengertian rumah sehat. Rumah sehat merupakan tempat berlindung dan beristirahat serta pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimum. Untuk memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi perumahan. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat tinggal, berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Rumah juga merupakan salah satu tempat tinggal yang harus memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Oke, Healthies. Untuk yang selanjutnya kita membahas tentang kriteria rumah sehat. Apa aja sih kriteria rumah sehat itu? Yang pertama, air bersih yang memenuhi persyaratan. Bagaimana sih persyaratan air bersih di rumah sehat? Rumah sehat harus memenuhi kebutuhan air bersih bagi para penghuninya. Minimal 60 liter per hari per orang untuk minum, mandi, mencuci, dan kegiatan yang lain. Salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari diantaranya adalah sanitasi. Untuk materi yang kedua yaitu pembuangan limbah dan septic tank yang memenuhi persyaratan. Kriteria rumah sehat yang kedua adalah pembuangan limbah dan septic tank yang memenuhi persyaratan. Setiap hari, rumah menghasilkan limbah seperti limbah dari kamar mandi, dapur, dan sampah. Rumah sehat harus memiliki septic tank dan pembuangan limbah air yang tidak mencemari tanah dan air tanah serta tidak berbau. Posisi septic tank sebaiknya dibuat dengan jarak kurang lebih 10 meter dari sumber air. Setiap rumah sehat memiliki tempat pembuangan sampah yang tertutup agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Setiap rumah sehat harus menyediakan 2 tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, ventilasi udara yang memenuhi persyaratan. Ya, ventilasi udara rumah sehat harus memiliki udara yang cukup agar sirkulasi udara lancar dan udara menjadi segar. Ventilasi udara membuat kadar oksigen di dalam rumah tetap terjaga sekaligus menjaga kelembaban rumah. Membuat ventilasi udara lewat membuka jendela. Jika tidak memungkinkan, bisa dibuat ventilasi lewat lubang-lubang angin. Membuat tanaman di teras atau di dalam rumah juga akan membantu proses produksi oksigen. Yang keempat, pencahayaan yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Rumah sehat harus memiliki pencahayaan alami yang cukup. Rumah yang kekurangan cahaya matahari sangat lembab dan tidak nyaman, serta rawan terhadap bibit penyakit. Umumnya, cahaya alami dapat lewat jendela, namun jika tidak memungkinkan, cahaya bisa diperoleh dari genteng kaca. Kendati demikian, pencahayaan rumah jangan terlalu berlebihan, karena dapat membuat mata sakit dan ruangan menjadi gerah. Menurut Kepmenkes nomor 812-SK-SK-7-1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, pencahayaan alami dianggap baik jika besarnya antara 60-120 lux dan buruk jika kurang dari 60 lux atau lebih dari 120 lux. Pencahayaan alami dan atau buatan langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata. Yang kelima, penghawaan yang memenuhi persyaratan.
Untuk persyaratan yang kelima, yaitu penghawaan. Penghawaan yaitu pengaliran atau pergantian udara secara kontinu melalui ruang-ruangan serta lubang-lubang di dinding sebagai ventilasi. Udara akan sangat berpengaruh dalam menentukan kenyamanan pada bangunan rumah. Kenyamanan akan memberikan kesegaran terhadap penghuni rumah dan terciptanya rumah yang sehat. Penghawaan udara dalam rumah akan makin maksimal dengan sistem ventilasi silang atau cross ventilation. Cross ventilation adalah dua bukaan berupa jendela atau pintu yang letaknya saling berhadapan di dalam satu ruangan. Kriteria yang terakhir yaitu bangunan yang kokoh, kuat, dan memenuhi syarat rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang terakhir yaitu bangunan yang kokoh meliputi dinding, lantai, atap, dan langit-langit. Yang pertama, lantai. Lantai dibuat sedemikian rupa sehingga selalu bersih, kering, tidak mudah rusak, tidak lembab, tidak ada retakan atau celah, tidak licin, dan tahan terhadap pembersihan yang berulang-ulang. Dibuat miring ke arah tertentu dengan kelandaian yang cukup 1-2%, sehingga tidak terjadi genangan air serta mudah untuk dibersihkan dan tidak menjadi sarang penyakit. Yang kedua, dinding. Permukaan dinding harus rata dan halus, berwarna terang dan tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Untuk itu, dibuat dari bahan yang kuat, kering, tidak menyerap air, dipasang rata tanpa celah atau retak. Dinding dapat dilapisi plester atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih, dan tidak terdapat debu, lawalanya, atau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada makanan. Yang ketiga, atap dan langit-langit. Genteng tanah liat terbilang paling cocok untuk rumah di daerah tropis seperti Indonesia karena lebih mampu menyerap panas matahari. Sebaiknya hindari penggunaan atap seng atau asbes karena dapat menyebabkan hawa ruangan menjadi panas. Langit-langit berfungsi sebagai penahan panas atau debu yang meresap atau menembus atap melalui celah atap. Ketinggian langit-langit rumah juga mesti diperhatikan. Langit-langit yang terlalu pendek bisa menyebabkan ruangan terasa panas sehingga mengurangi kenyamanan. Gimana nih Healthies? Udah pada paham kan sama penjelasan kita tentang rumah sehat? Udah dong. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.